Di ruang operasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, tangan Nadia Sari bergetar saat memegang pisau bedah. Lampu neon yang terang benderang menyinari wajah pucat pasien di meja operasi. Itu adalah Lila, mantan kekasihnya yang hilang selama 10 tahun. Nadia menatap mata Lila yang setengah terpejam, dan ingatan lama membanjiri pikirannya, cinta terlarang yang mereka bagi, pengkhianatan yang Nadia lakukan demi keluarga, dan sekarang, ironisnya, nyawa Lila bergantung padanya. Nadia ingat malam itu di Bandung 10 tahun lalu. Mereka berdua mahasiswa kedokteran di Universitas Padjadjaran, saling jatuh cinta di tengah hiruk-pikuk kampus yang konservatif. Lila, dengan senyumnya yang hangat dan mata coklat yang penuh semangat, adalah gadis desa dari Yogyakarta yang datang ke kota besar dengan mimpi menjadi dokter. Nadia, anak tunggal dari keluarga kaya di Jakarta, selalu merasa tertekan oleh harapan orang tuanya. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Nadia," kata ibunya berulang kali, mengingatkan tentang tradisi dan agama yang ketat di keluarga mereka. Cinta mereka bermula dari pertemuan di kelas anatomi. Lila membantu Nadia memahami diagram jantung manusia, dan sejak itu hati mereka saling terhubung. Mereka mencuri waktu di kai-kai kecil di sekitar kampus, berbisik tentang mimpi bersama, tentang bagaimana mereka akan membangun klinik di desa Lila suatu hari nanti. Tapi rahasia itu tak bertahan lama. Teman-teman mulai bergosip, dan Nadia merasakan tekanan dari keluarganya yang mulai curiga. "Jangan dekat-dekat dengan gadis itu," kata ayahnya suatu hari, dengan nada penuh prasangka. "Orang seperti itu bisa merusak masa depanmu." Nadia takut. Dia takut kehilangan warisan keluarga, takut dicap sebagai penyimpang di masyarakat Indonesia yang masih penuh stigma terhadap hubungan sesama jenis. Suatu malam, di kamar kos Lila, Nadia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. "Kita harus berhenti, Lila," katanya dengan suara gemetar. "Ini salah. Keluargaku tak akan menerima." Lila menangis, memohon, tapi Nadia pergi, meninggalkan Lila sendirian dengan hati yang hancur. Nadia kemudian pindah ke Jakarta, melanjutkan spesialisasi bedah jantung, dan menikah dengan seorang pria yang dipilih keluarganya, pernikahan yang dingin dan tanpa cinta. 10 tahun berlalu, Nadia menjadi dokter bedah jantung terkenal. Suaminya, seorang pengusaha sukses, tapi rumah tangga mereka retak karena Nadia tak pernah bisa mencintainya sepenuhnya. Anak mereka, seorang gadis kecil bernama Aisyah, menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Tapi sekarang di ruang operasi ini, masa lalu kembali menghantui. Lila dirawat karena gagal jantung akut, dan Nadia adalah satu-satunya dokter yang tersedia malam itu. "Dokter, pasien ini butuh operasi darurat," kata perawat, tak tahu sejarah di antara mereka. Nadia menarik napas dalam. Tangannya stabil sekarang, tapi pikirannya kacau. Bagaimana bisa dia mengoperasi orang yang pernah dia cintai dan khianati? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Atau kesempatan untuk menebus? Saat pisau menyentuh kulit Lila, Nadia merasakan gelombang emosi, rasa bersalah, cinta yang terkubur, dan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika Lila selamat dan mengingat semuanya. Operasi berjalan tegang. Nadia memotong dengan presisi, tapi ingatan terus mengganggu. Dia ingat bagaimana Lila dulu merawatnya saat sakit, bagaimana mereka berjanji selamanya di bawah pohon beringin di kampus. Tapi Nadia memilih aman, meninggalkan Lila untuk menikah, demi menghindari skandal keluarga. Kini, Lila terbaring tak berdaya, dan Nadia tahu, jika operasi gagal, dia akan hidup dengan penyesalan selamanya. Saat jantung Lila mulai berdetak kembali, Nadia menjahit luka dengan hati-hati. Tapi saat Lila dibawa ke ruang pemulihan, Nadia tak bisa menahan air mata. Dia pergi ke kamar mandi, menangis sendirian. "Mengapa sekarang?" gumamnya. "Apakah ini takdir, atau hanya kebetulan kejam?" Di luar, keluarga Lila menunggu. Ibu Lila, seorang wanita tua dari desa, memandang Nadia dengan curiga. "Dokter, apa hubungan Anda dengan anak saya?" tanyanya.
Nadia tergagap tapi tak menjawab. Rahasia masa lalu mulai terkuak, dan Nadia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Malam itu, Nadia pulang ke rumahnya di kawasan elit Jakarta. Suaminya, Budi, menyambut dengan dingin. "Kamu terlambat lagi," katanya. Nadia tak peduli, pikirannya penuh dengan Lila. Dia duduk di kamar, memandang foto pernikahannya, dan bertanya-tanya apakah pilihan dulu benar. Apakah meninggalkan cinta sejati demi norma sosial layak? Keesokan harinya, Nadia kembali ke rumah sakit. Lila sudah sadar, dan saat mata mereka bertemu, ada kilatan pengenalan. "Nadia," bisik Lila lemah. Nadia mengangguk, dan air mata mengalir. "Makan aku," katanya. Tapi Lila hanya tersenyum pahit. "Kamu selamatkan nyawaku, tapi dulu kamu hancurkan hatiku." Percakapan itu membuka luka lama. Lila menceritakan bagaimana setelah ditinggalkan, dia jatuh depresi, tapi bangkit dan menjadi aktis hak di Yogyakarta. Dia menikah dengan seorang pria untuk menutupi, tapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Kini, dia sendirian berjuang dengan penyakit jantung yang disebabkan stres bertahun-tahun. Nadia mendengarkan dengan hati remuk. Dia menyadari betapa egoisnya dulu memilih kenyamanan atas cinta. Tapi sekarang dengan Lila di depannya, perasaan lama bangkit kembali. Apakah dia berani menghadapi keluarganya lagi? Atau akan mengulangi kesalahan? Konflik mulai memuncak saat ibu Nadia datang berkunjung ke rumah sakit. "Siapa pasien ini?" tanyanya curiga. Nadia berbohong, tapi ibunya mulai menggali. Masyarakat mulai bergosip, dan Nadia merasakan tekanan sosial yang sama seperti dulu. Nadia duduk di samping tempat tidur Lila, memegang tangannya dengan lembut. "Aku tak pernah berhenti memikirkanmu," katanya. Lila menarik tangannya, matanya penuh amarah yang tertahan. "Tapi kamu pilih pergi. Demi apa? Keluarga? Masyarakat?" Nadia tak bisa menjawab, dia tahu jawabannya benar, tapi menyakitkan. Di luar kamar, Ibu Lila berbicara dengan perawat. "Dokter itu tampak dekat sekali dengan anak saya," katanya. Perawat menggeleng, tapi gosip mulai menyebar di rumah sakit. Jakarta, kota besar dengan jutaan mata, tak pernah kehabisan cerita. Nadia tahu jika rahasia ini bocor, karirnya bisa hancur. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI masih menjadi perdebatan panas, menjadi dokter terkenal dengan masa lalu seperti ini bisa berarti akhir. Malam itu, Nadia bertemu dengan sahabat lamanya, Rina, seorang psikolog di rumah sakit yang sama. "Kamu harus jujur pada dirimu sendiri, Nadia," kata Rina. "Kamu tak bahagia dengan Budi. Dan sekarang Lila kembali, ini kesempatan." Nadia menggeleng. "Aku punya Aisyah. Keluarga. Apa yang akan mereka katakan?" Rina menghela napas. "Mereka akan terluka, tapi hidup dalam kebohongan lebih buruk." Keesokan harinya, Lila menceritakan lebih banyak. Setelah ditinggalkan, dia pindah ke Yogyakarta, bergabung dengan komunitas bawah tanah. "Aku bertarung untuk hak kita," katanya. "Tapi setiap hari aku ingat kamu. Pengkhianatanmu membuatku kuat, tapi juga hancur." Nadia menangis. "Aku takut, Lila. Keluargaku mengancam memutus hubungan jika aku tak menikah." Konflik memuncak saat Budi datang ke rumah sakit. Dia melihat Nadia terlalu sering di kamar Lila. "Siapa dia?" tanyanya curiga. Nadia berbohong lagi, tapi Budi tak percaya. Malam itu, di rumah, mereka bertengkar hebat. "Kamu selingkuh," tuduh Budi. Nadia menyangkal, tapi hati nuraninya berkata lain. Dia mencintai Lila, bukan Budi. Sementara itu, kondisi Lila membaik, tapi dia memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta. "Aku tak bisa tinggal di sini," katanya pada Nadia. "Terlalu banyak kenangan." Nadia memohon. "Berikan aku waktu." Lila menggeleng. "Kamu sudah punya waktu 10 tahun.
Nadia merasa terpojok. Dia bertemu ibunya yang mulai curiga. Ada apa dengan pasien itu? Tanya ibunya. Nadia akhirnya mengaku sebagian. Dia teman lama. Tapi ibunya tak puas. Jangan bawa masalah ke keluarga kita. Di tengah tekanan, Nadia membuat keputusan berani, dia akan bercerai dari Budi. Tapi saat memberitahu Budi, dia marah besar. Kamu gila. Demi seorang wanita, kata Budi, mengungkap bahwa dia sudah tahu dari gosip. Pertengkaran itu membuat Aisyah menangis, dan Nadia merasa seperti monster. Lila di Yogyakarta menerima telepon dari Nadia. Aku akan datang, kata Nadia. Lila ragu. Jangan jika kamu tak siap. Tapi Nadia sudah memutuskan. Dia naik kereta ke Yogyakarta, meninggalkan Jakarta untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di Yogyakarta, Lila tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Nadia tiba dan mereka berbicara panjang lebar. Aku salah dulu, kata Nadia. Aku memilih takut atas cinta. Lila memakan tapi tak mudah. Kamu harus buktikan. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Nadia mengejar. Ayahnya menelepon, marah. Kembalilah atau kami putus hubungan. Nadia menangis, tapi tetap tinggal. Dia bergabung dengan Lila di komunitas belajar tentang perjuangan mereka. Konflik baru muncul saat aktivis anti-LGBT mendengar tentang Nadia. Mereka demo di depan rumah Lila, meneriakkan slogan-slogan kebencian. Nadia takut, tapi Lila berdiri teguh. Ini realitas kita, katanya. Nadia harus memilih kembali ke kehidupan aman atau bertarung untuk cinta. Dia memilih bertarung, tapi dengan harga tinggi, kehilangan keluarga, mungkin karir. Di tengah demo yang semakin ganas, Nadia berdiri di samping Lila, memegang tangannya. Aku tak akan pergi lagi, katanya. Massa melempar batu dan polisi datang memisahkan. Nadia terluka ringan, tapi itu membuatnya sadar betapa berbahayanya perjuangan ini di Indonesia. Kembali ke rumah, Lila merawat luka Nadia. Kamu tak harus lakukan ini, kata Lila. Nadia tersenyum. Aku harus. Untuk kita. Mereka berpelukan dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Nadia merasa utuh. Tapi kabar sampai ke Jakarta. Ibu Nadia datang ke Yogyakarta, marah besar. Kamu hancurkan keluarga kita, katanya. Nadia menjelaskan. Ibu, aku mencintai Lila. Ini siapa aku? Ibu menangis, tapi tak menerima. Ini dosa. Pulanglah. Nadia menolak dan ibunya pergi memutus hubungan. Budi mengajukan gugatan cerai menuntut hak asuh Aisyah. Nadia berjuang di pengadilan tapi hakim konserati memihak Budi. Kamu tak layak jadi ibu, kata hakim, dipengaruhi stigma. Nadia kehilangan Aisyah, hati hancur. Lila mendukungnya. Kita akan dapatkan kembali, katanya. Mereka pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, Nadia membuka praktik kecil, membantu komunitas dengan kesehatan mental dan fisik. Tapi masa lalu tak pergi. Lila jatuh sakit lagi, stres dari demo. Nadia merawatnya, tapi merasa bersalah. Ini karena aku, katanya. Lila menggeleng. Ini karena masyarakat. Konflik memuncak saat ayah Nadia sakit. Dia menelepon, memohon Nadia pulang. Nadia ragu, pergi berarti meninggalkan Lila lagi. Dia memutuskan pergi, tapi membawa Lila. Di Jakarta, ayah Nadia terbaring lemah. Makan ayah, katanya. Ayah salah. Nadia menangis dan memperkenalkan Lila. Ayah menerima, tapi ibu masih menolak. Saat ayah pulih, Nadia kembali ke Bali dengan Lila. Mereka membangun hidup baru, tapi dengan luka. Nadia kehilangan Aisyah, tapi berharap suatu hari bisa bertemu lagi. Di Bali, mereka ikut festival budaya, tapi ada ancaman dari kelompok radikal.
Nadia harus memutuskan lanjut bertarung atau bersembunyi. Dia memilih bertarung menjadi pembicara di konferensi LB. Pidatonya iral tapi membawa bahaya. Lila khawatir. Jangan ambil risiko, katanya. Nadia menjawab. Kita harus ubah dunia. Pidato Nadia di konferensi di Denpasar menjadi berita nasional. Cinta tak kenal gender, katanya, menceritakan kisahnya. Media pro dan kontra bereaksi. Beberapa mendukung, tapi banyak yang menyerang. Nadia menerima ancaman kematian dan mereka harus pindah lagi. Lila marah. Ini terlalu berbahaya, katanya. Nadia membalas. Kita tak bisa diam. Pertengkaran itu membuat retak hubungan mereka. Lila merasa Nadia terlalu egois, mengorbankan mereka demi idealisme. Di tengah itu, Budi menelepon. Aisyah ingin bertemu, katanya. Nadia pergi ke Jakarta bertemu Aisyah. Mama, kenapa tinggalkan kami, tanya Aisyah. Nadia menjelaskan dengan hati-hati. Mama mencintai seseorang dan itu membuat orang marah. Aisyah mengerti sedikit, tapi Budi memanatkan untuk menjauhkan. Kembali ke Lila, Nadia menemukan Lila packing. Aku pergi, kata Lila. Ini terlalu banyak. Nadia memohon. Jangan. Mereka berdamai, tapi rapuh. Konflik baru, pemerintah mengusulkan undang-undang anti lebih ketat. Nadia ikut kampanye menentang, tapi ditangkap polisi. Di penjara, dia merenung pilihan hidupnya. Apakah semua pengorbanan ini layak? Lila berjuang membebaskan Nadia, menghubungi aktivis internasional. Akhirnya, Nadia bebas, tapi dengan syarat diam. Mereka pindah ke desa kecil di Jawa Timur, hidup sederhana. Nadia merawat pasien lokal, Lila mengajar. Mereka bahagia, tapi bayang masa lalu tetap. Suatu hari, ibu Nadia datang. Aku salah, katanya. Aku ingin kenal Lila. Rekonsiliasi dimulai, lambat tapi pasti. Tapi Lila sakit lagi. Nadia menyadari penyakit jantung Lila kambuh karena stres. Dia harus operasi lagi dan Nadia yang lakukan. Di ruang operasi desa, Nadia berdoa. Operasi sukses, tapi Lila lemah. Terima kasih, katanya. Nadia menjawab. Aku yang terima kasih karena memberi kesempatan kedua. Dengan Lila pulih, mereka membangun klinik bersama di desa. Komunitas menerima mereka pelan-pelan meski ada resistensi. Nadia bertemu Aisyah lagi dengan In Budi yang melunak. Hidup mereka stabil, tapi Nadia merenung. Apakah pilihan dulu salah? Meninggalkan Lila untuk Norma, lalu kembali dengan harga tinggi. Suatu malam mereka duduk di teras, memandang bintang. Apa kita bahagia? Tanya Lila. Nadia mengangguk. Ya, meski sulit. Cinta mereka tumbuh, tapi dengan bekas luka. Mereka menjadi teladan bagi banyak pasangan di Indonesia, berbagi cerita secara diam-diam. Tapi tantangan tak berakhir. Saat undang-undang baru disahkan, mereka harus bersembunyi lagi. Nadia bertanya-tanya apakah perjuangan ini sia-sia. Di akhir perjalanan, Nadia menulis buku tentang kisah mereka, anonim. Buku itu menjadi inspirasi, memicu debat nasional. Apakah meninggalkan cinta demi masyarakat adalah pilihan benar, atau pengkhianatan terbesar pada diri sendiri?